Ibu ada waktu. Insya Allah, semangat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu untuk waktunya dan sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya. Kita berbagi saja. Iya, siap. Baik Ibu, untuk percakapan observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar proses pembelajaran itu lebih terakomodir. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengadakan observasi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan observasi ini tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu catat? Karena kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris, tentunya berkaitan dengan bahasa. Tujuan pembelajaran di sini kebetulan materinya adalah descriptive text, yaitu mendeskripsikan sifat seseorang, baik itu karakteristik ataupun personality. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan guru, dengan temannya, dengan orang lain terkait untuk mendeskripsikan sifat orang. Gitu. Kemudian peserta didik juga dapat menganalisis bagaimana fungsi sosial dan struktur teksnya dalam membuat kalimat deskriptif. Dan yang terakhir, peserta didik juga harus bisa mampu menyusun teks atau kalimat sederhana yang berkaitan dengan mendeskripsikan sifat seseorang. Ada tiga tujuan pembelajaran yang dicapai ya Bu dalam kegiatan observasi. Lalu dengan tujuan pembelajaran itu apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kepada peserta didik tersebut? Ya. Untuk di materi ini saya fokuskan pengembangan yang ingin dicapainya ada di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu seperti peserta didik ini mampu tidak untuk membuat kalimatnya dengan struktur teks yang benar, yang tepat sesuai dengan polanya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa ini harus mampu menyusun kalimat sederhananya terkait mendeskripsikan sifat seseorang. Berarti ada tiga area pengembangan ya Bu ya? Iya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentunya. Ada lengkap semuanya ingin diukur ya Bu ya? Lalu untuk tercapai area pengembangan itu metode seperti apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Sebelum ke metode, sebaiknya kita lihat dulu kemampuan siswa, kebutuhan siswa. Tentu adanya diagnostik awal itu sangat diperlukan ya. Saya sebelum itu melakukan diagnostik awal itu lebih cenderung ke pemahaman siswa. Jadi ada siswa yang sudah paham, levelnya tinggi, ada siswa yang belum paham tetapi levelnya sedang, ada juga siswa yang sama sekali belum paham atau tidak paham. Jadi levelnya masih di bawah gitu ya. Maka dari itu tentu ini juga dibedakan sesuai dengan kebutuhan tadi setelah diagnostik awal. Saya melakukan metode atau model pembelajaran ini ada beberapa tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Saya menggunakan text based learning, kemudian picture word interactive kalau di bahasa itu, dan make a match. Lalu terakhir ada evaluasi untuk menyusun kalimat ini menggunakan team games turnamen. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Terrealisasi. Berarti banyak sekali strategi yang digunakan untuk mencapai kriteria atau pengembangan kepada siswa tersebut ya. Baik, untuk itu apakah Ibu berkenan saya observasi ya di kelas? Oh iya, insya Allah. Maka kita berbagi saja ya, melihat gimana kekurangan kita ya, sharing saja. Kira-kira kapan ya Bu saya bisa melihat Ibu untuk Ya, mungkin di hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 4 ya? Mungkin nanti di hari Selasa di kelas 7 ya, jam ke-4 kalau nggak salah. saya insya Allah akan bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mari kita belajar sama-sama. Oke. Nah, sebelum diakhiri, kira-kira dalam pertemuan atau percakapan hari ini apakah ada yang Ibu dapatkan? Oh tentu banyak
saya bisa menjadi termotivasi untuk bisa mencari atau menemukan lagi bagaimana cara mengajar yang menyenangkan tetapi juga mengedukatif bagi siswa di kelas. Itu banyak sekali ilmunya. Tentunya berarti kita lebih mempersiapkan. Students, how are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, students. Good morning, teacher. Good morning, my students. How are you? I'm fine. I'm good. I'm well. I'm okay. Okay, good. Please, from you to me. Good morning, my teacher. How are you? I'm well. Good morning, my teacher. How are you? I'm good. Good morning, teacher. Good morning, student. Good morning, my teacher. How are you? I'm well. I'm good. I'm okay. I'm excellent. Applause for us. Okay, welcome back in English class. So, how are you today? Okay, good. I hope all of you are healthy, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Okay, before we start our lesson today, please pray the first. Who will lead the pray? Okay, please, people. Let's have a moment silence, please. Okay, thank you, Ripal. Okay, good. And who is absent today? Selfie. Why is Selfie? In English, please. In English, please. I don't know. I don't know. Kalau tidak tahu, berarti bahasa Inggrisnya apa? I don't know. Don't forget it. Ya, jangan lupa. So, who else? Siapa lagi yang Aden. Why is Aden? Oke, ya mudah-mudahan semuanya sehat ya, bisa kembali ke sekolah. Oke, I want to ask you what happened last meeting? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu? What about? Yes, kata sifat. Kata sifat in English is apa? Adjective. Good, adjective. Masih ingat kata sifat dalam bahasa Inggrisnya? Ada apa saja? Kalau ini apa ya? Are you sure? Apa ini? Short. And then? Tall. And then? Short. Small or short? Small. How about big? Big. Nah, jadi kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini apa nih? Oke. Tinggi. Pendek berarti apa? Short. Big. Small. Oke, pretty. Kalau yang lainnya, kata lain dari pretty? Beautiful. Kalau untuk laki-lakinya? Handsome. Wow. Happy. Oke, itu ya. Oke, itu jangan lupa nih kelompok yang ini gimana? Sudah tahu kosakata sifatnya? Udah? Kalau masih lupa nanti kita ulangi lagi ya. Oke, karena hari ini kegiatan pembelajaran kita nanti kalian ada kelompok yang akan melihat video, ada kelompok yang akan melihat teks menggambar, ada juga kelompok yang akan menjodohkan antara gambar dengan teks, ya, dengan teks. Nah, kalian nanti akan berdiskusi mengerjakan lembar kerjanya, ya. Lalu setelah mengerjakan diskusi, kalian nanti akan mempresentasikan hasil kerjanya, ya, mempresentasikan di depan kelas. Ya. Oke, karena tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik harus mampu untuk menggunakan bahasa Inggris tentunya untuk berinteraksi, untuk ngobrol dengan teman, dengan guru atau dengan orang lain di luar sana, ya, terkait menggambarkan atau mendeskripsikan ciri-ciri sifat-sifat seseorang. Ya, nanti kalian pun tujuan pembelajaran hari ini adalah harus mampu mengidentifikasi bagaimana sih pola atau struktur kalimatnya, ya, dalam mendeskripsikan seseorang. Lalu terakhir, tujuan pembelajarannya kalian harus mampu membuat dan menyusun, ya. Nanti kalian akan menyusun bagaimana
kalimat deskriptif terkait menggambarkan ciri-ciri atau sifat seseorang. Oke, sebelum C-O-N-U-T N-U-T Mama kelihatan banget nulisnya supaya supaya tidak lemas kita tambahin ya. Coba kecepatannya ya. Tambahin, bro, soalnya kelihatan banget gue lemes banget ya. Yuk, kita mulai dari level 0 dulu. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T Tambah C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T tambah lagi. Tambah lagi. Ayah anu diem, ayah anu kikir anu. Ini untuk lembar kerja kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3. Untuk kelompok 1, lihat kegiatan satunya, ya. Lihat kegiatan satunya di sini ada work and pair. Kerjakan dalam grup, ya. Kerjakan dalam grup untuk menemukan based on video. Videonya di sini. Temukan kata sifat yang ada di video ini. Tinggal klik ini, ya. Tinggal klik ini. Temukan kata sifat yang ada di video ini. Tuliskan di sini. Kalau ada lebih dari 2, tuliskan semuanya. Ya. Untuk kelompok 2, di sini sudah ada teks bergambar. Silahkan temukan, lingkari saja mana yang termasuk kata sifat. Ya, mana yang termasuk kata sifatnya dilingkari. Oke, silahkan dilingkari, berdiskusi dengan teman-temannya. Untuk yang kelompok 3, sudah hafal belum nih kata sifatnya? Pak, kita ulangi dulu ya untuk yang kelompok 3 ya. Masukkan dulu ke sini. Iya, masukkan dulu ke sini. Iya, masing-masing semua menulis saja. Menulis saja. Untuk kelompok 3 nih, kalau misalnya panjang bahasa Inggrisnya. Kalau pendek. Small. Nah, ada yang bilang short, ada yang bilang small. Yang mana nih? Short. Short, ya. Short. Kita ulangi ya. Kalau ini apa? Short. Tall. Nah, ini tall. Lalu yang ini short. Kita ulangi ya. Ini apa? Ini. Yang ini tall, short. Sekarang kalau misalnya yang ini big. Yang ini small. Ya, kita ulangi ya dari awal. Fokus. Ini apa? Tall, short, short, big, small. Ada lagi yang gemuk. Gemuk itu bahasa Inggrisnya fat. Nah, iya, gemuk itu fat. Nah, ya, gemuk itu fat. Kemudian yang terus thin. Ya, gemuk apa? Gemuk, fat. Yang terus thin. Kemudian ada lagi cantik. Cantik apa ya? Pretty atau kata lainnya beautiful. Nah, di sini ada nih beautiful. Nah, ya, beautiful. Kalau yang untuk laki-lakinya handsome. Ya. Untuk laki-lakinya handsome. Apa Supriandi kalau yang cantik apa? Beautiful. Kalau untuk laki-lakinya apa? Handsome, ya. Handsome. Kemudian ada lagi bahagia, senang. Happy. Yang sedih? Sad. Oke, ya. Itu kata-kata sifatnya. Nah, sekarang coba kalian tempelkan di sini. Nah, tanpa melihat bukunya, coba tentukan yang mana. Coba antara gambar dengan kata-kata teks yang ada, silakan. Sok bareng-bareng sama temennya diskusi. Yang mana yang betul? Ya. Tulis ya. Tulis di sini. Tulis di sini. Ada kata sifat apa aja di sini?
aja ya, ya. Yang ini sudah semuanya iya dari tadi. Semuanya dengan tadi mana kata sifatnya? Udah ketemu? Tok dari tadi. Kata sifatnya, kata sifatnya. Mana ini pulpennya? Siap pulpennya. Ayo, mana pulpennya? Dari tadi. Dari tadi ya Pak? Oh ini ada di sini. Salah. Oh, dari mana kata sifatnya? Nah, dari mana Siti Purnama pulpennya? Pulpennya mana Siti Purnama? Nah, ayo. Dilingkari. Mana? Sudah ketemu belum? Di sini ada kata sifatnya. Mana? Itu kata sifat. Are you sure? Kata sifatnya aja. Oh, berdiskusi dengan teman. Berdiskusi, saling memberi pendapat. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Menurut kamu yang mana kata sifatnya? Bu, kalau ini apa, Bu? Nah, itu ukuran. Ukurannya dibandingkan dengan yang ini. Ukurannya bagaimana? Iya. Oh iya, bagi-bagi tugas ya. Ada yang menempel, ada yang menjodohkan. Boleh. Ada yang menempel, iya. Tuh. Sekarang yang itu dengan yang mana? Ya. Yang mana? Ayo. Bagi peran ya. Yang mana? Ayo. Nah, gini. Kata sifatnya saja, nggak usah sama kalimat. Kata sifatnya saja. Dari kali aja, dari kali. Silakan, who will present? Siapa yang akan presentasikan? Oke, perwakilan boleh. Silakan, Sally. Oke, boleh Sally. Ya, Sally dengan siapa? Oke, boleh semuanya? Boleh. Dibacakan dulu hasil kerjanya. Sini, di kegiatan 1 kalian berteman apa? Kata sifatnya? Oke, eyes, ada long, ada blue eyes, ada tall, ada slim. Betul nggak itu semua kata sifat? Betul nggak? Betul? Boleh, betul. Oke, lanjutkan. Ada apa lagi yang ditemukan? Di yang ininya kegiatan keduanya? She has long hair. Yes. Oke, siapa itu yang ada di gambarnya? Siapa? Rina Nose. Iya, dia mempunyai flat nose ya, hidung yang pesek, betul. Menggunakan she dan has. Oke, ada lagi yang mau disampaikan yang ditemukan dari hasil kerjanya tadi? Iya. Iya. Cara menggunakan? Boleh ditulis, boleh menggunakan apa saya menggunakan apa? Boleh pakai itu, iya boleh. Ayo, oke, tidak usah malu-malu. Penggunaan antara kelompok 2 siap-siap, siapa yang menjadi perwakilan ya? Acara. Boleh, cara menggunakan kata sifat. I dengan apa? Ya. Lalu apa lagi? He, she. Oke. Untuk mempunyainya. Dari teks bergambar. Yang dari tadi. Ada kata sifat apa aja yang
She. Oke, good. Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Ya, teruskan. Penggunaan has itu untuk he dan she. Betul. Silakan untuk kelompok 3. Siapa yang akan ke depan? Boleh. Ya, dari kelompok 3 sudah menemukan kata sifat apa saja dengan menjodohkan gambarnya yang ini dulu. Oke. Kasih lihat ke temennya. Nah, ini adalah gambar. Ya. Ini gambar B. Hmm. Ini gambar B. Oke. Ini gambar B. Ya. Ini gambar Hansen. Oke. Ini gambar lo. Ya. Ini gambar lo. Ini gambar semua. Ini gambar sol. Iya. Ini gambar sol. Oke, good. Betul semuanya. Oke, ada lagi kegiatan berikutnya? Apa? Iya, ini menemukan, menjodohkan ya antara gambar dengan kalimatnya ya. Dengan kalimatnya ini sesuaikan dengan kata sifatnya. Yang ini he has. Iya. Oke. Iya. Ini it is dog. Iya. Yang ini she has short hair. Yang ini it has long hair. Good. Tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Sudah tahu ya kata sifatnya ya dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah tahu. Oke, thank you. Nah, sekarang Miss mau memberikan penguatan. Betul. Yang penting kalian kompetensi awalnya kalian harus tahu apa kosakata bahasa Inggrisnya dalam terkait kata sifat. Ya, karena itu akan digunakan untuk membuat kalimatnya. Dalam membuat kalimatnya untuk descriptive text ya, kalimat deskripsi menggambarkan sifat seseorang itu untuk I, kita harus ingat subjeknya ada I, you, we, dan they. Ini dibeda-bedakan pasangan-pasangannya. Untuk I, kelompok 1 tadi sudah menemukan I itu pasangannya dengan apa? Ya. Kemudian you, we, dan they pasangannya dengan oke, good. He, she, dan it pasangannya dengan is. Ya. Kelompok 2 untuk kata mempunyai itu ada bahasa Inggris itu ada 2. Ada apa saja ya? Have dan has. Betul. Have dan has. Untuk have dan has ini untuk siapa subjeknya ya? Kelompok 1 dan 2 yang sudah menemukan have itu untuk siapa saja ya? Untuk have itu untuk siapa saja? Ya, Nasya? I, good. Good. We, they. Good, Nasya. Ya, kemudian untuk has itu untuk siapa saja? Oh ya, he, she, dan it. Ya, nah ini adalah pola atau struktur kalimat yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang saya cantik, bagaimana bahasa Inggrisnya? I am pretty, I am beautiful. Coba kalau misalnya yang ini, saya mau bilang saya tinggi, bagaimana ya? Saya tinggi. Diingat lagi kata sifatnya. I am tall. Good job, Tova. Ya. Kemudian saya mempunyai rambut panjang. Bagaimana ya? I have long hair. Nah, seperti itu pola kalimatnya, struktur kalimatnya. Bisa dimengerti? Any question please? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke evaluasi ya. Coba sekarang Miss mau tahu perorangannya. Beneran udah bisa belum nih membuat kalimatnya? Ya, beneran udah bisa belum? Silahkan diingat-ingat lagi. Kita mengerjakan evaluasinya secara berkelompok. Meskipun berkelompok, ini nilainya tetap masing-masing. Karena Miss sudah buatkan sesuai dengan jumlah kelompoknya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk masih kelompok 1. Kalian buatkan kalimatnya di sini secara bergantian. Siapkan pulpennya masing-masing. Seorang-seorang
Jadi mengerjakannya langsung di sini ditulis di bagian luarnya. Di dalamnya sudah ada soal, kalian harus translate into English, terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya, ditulis di sini, di luar sini. Paham maksudnya? Perintahnya sudah dipahami? Ya. Ini untuk yang kelompok 2. Di sini. Sama, soalnya ada di dalam ya, kelompok 2. Translate into English, ke dalam bahasa Inggris ya, terjemahkan, tuliskan di luar sini. Makanya setiap orangnya harus pegang pulpen masing-masing. Untuk kelompok 3, sebelah sini. Untuk kelompok 3 soalnya ada di dalam. Perhatikan perintahnya. Soalnya ada di dalam. Kalian tinggal tulis yang di garis yang di dalam kurungnya. Bahasa Inggris kan yang di dalam kurungnya saja. Ya, ada soalnya di dalam untuk kelompok 3. Tinggal menambahkan saja. Ya, yang di dalam kurungnya saja bahasa Inggris kan. Bisa dipahami instruksinya? Silahkan berdiri, berjajar. Ini untuk kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Ya, orang ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini kelompok 2. Kelompok 2, orang ke-1, orang ke-2, orang ke-3, orang ke-4. Ini kelompok 3. Miss akan tuliskan dulu nama-namanya. Silahkan nanti mengerjakan. Siapa yang mau ke-1 dulu? Iya. Di waktu ya. Miss kasih waktu. Kita hitung ya. Oke, kelompok 1 ya. Oke. Silahkan. Kita mulai ya. Orang pertama dulu. Orang pertama dulu. 1, 2, 3. Silahkan. Silahkan. Iya. Berpikir dulu sebelum menulis. Tulis di sana. Oke, kelompok 1 sudah, kelompoknya sudah, tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu, jangan dulu orang kedua. Kita belum selesai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Ganti sekarang orang kedua. Silakan, orang kedua. Orang kedua. Silakan. Orang kedua. Sudah? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis waktunya. Ya, kemudian orang ketiga berikutnya. Orang ketiga, kelompok 3 siapa? Oke. Lihat mana yang belum dikerjakan. Nah, lupa. Ini. Ceritanya sudah ada ya? Sudah ada yang selesai ya kelompok 2 ya? Kita hitung. Kelompok 2 sudah kan? Siapa tadi kelompok 2? Kelompok 2 siapa tadi? Sudah? Udah belum? Oh, belum. Ayo. Maju.
lagi ya. Semuanya harus lebih fokus lagi, konsentrasi lagi di kelas ya, ketika mengikuti pembelajaran. Oke, I think enough for today. Tapi sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, coba Miss mau tanya lagi. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Kata sifat, lalu penggunaan apa lagi? Penggunaan kata sifat, penggunaan apa lagi? I dengan kemudian apa lagi? Iya. Iya. Penggunaan apa lagi? Have dengan has ya. Nah, ini kalian harus lebih aktif lagi dalam berbicara ya. Padahal tadi semua sudah terlewati itu ya. Harus lebih aktif lagi dalam berbicara. Kemudian coba Miss mau tanya, ada nggak sih dari kegiatan kita tadi ini yang menurut kalian menyenangkan? Ada. Oh ada. Yang mana dari? Yang Bagian mana? depannya. Apa? Yang kedepannya. Yang kedepannya. Yang kedepannya itu yang presentasi atau yang tadi main game tadi? Presentasi. Presentasi. Ada lagi yang lain? Main game. Oh, yang main gamenya menyenangkan menurut kalian? Oke, coba kita berikan menyenangkan, happy-nya itu dengan emotnya. Emot kalian bagaimana menyenangkannya? Coba. Ya, sudahnya. Ada yang senyum aja, ada yang cemburu aja. Oke, ya. Oke, thank you for your attention today. Before we close our lesson today, please to pray first. To close our lesson today, pray. Okay, please, Nasha. Oke, thank you for your attention. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar kata-kata sifatnya tentang benda, mendeskripsikan benda dan hewan. Kita pelajari lagi nama-nama benda yang ada di kelas dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Thank you and I hope have a nice day. Semoga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum, see you and bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hari ini tidak terasa kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi ya Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita mulai yang percakapan pasca observasi ini, perkenalkan dulu Ibu ini beliau adalah Bapak Ibra Kurniawan, pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 9, khususnya Bapak saya. Kenal Bapak. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Ibu di acara hari ini, yaitu di kegiatan pendampingan individu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan. Luar biasa sekali ya Ibu untuk observasi kelas yang sudah saya lihat. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kelas dilaksanakan? Iya, untuk perasaan alhamdulillah ya lega, karena sebelum dimulainya observasi ada rasa nervous ya, meskipun memang mengajar itu sudah sehari-hari kita laksanakan, tapi ada nervousnya. Meskipun demikian pasti mungkin akan ada beberapa bagian yang akan dievaluasi untuk perbaikan, tetapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya kemarin. Berarti semua kegiatan pembelajaran observasi kemarin itu berjalan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Baik, kalau bisa Ibu bisa ceritakan kembali nggak apa sih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Lalu langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan kemarin di kelas? Area pengembangan pada pembelajaran kali ini saya berfokus pada kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, karena untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, saya ingin peserta didik ini mampu untuk mengidentifikasi bagaimana struktur kalimat deskriptif terkait menggambarkan ciri-ciri atau sifat seseorang.
Kemudian juga untuk keterampilannya diharapkan peserta didik ini mampu untuk menyusun atau membuat kalimat deskriptif terkait menggambarkan ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, sebelum melaksanakan observasi saya melakukan diagnostik awal dulu. Hal ini perlu dilaksanakan saya rasa karena bagaimana pendidik atau guru ini untuk bisa mengetahui, untuk menerapkan alur pengajaran dan pembelajaran yang sesuai nantinya yang akan untuk bisa mengakomodasi keragaman peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peserta didik ini mampu mendapatkan materi pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tingkat kemampuannya. Saya melakukan diagnostik awalnya pada tingkat kemampuan. Jadi ke siswa ini dibagi menjadi 3 kelompok. Awalnya itu kelompok mahir. Kelompok mahir ini artinya siswa sudah mencapai KKM, misalnya dengan rentang nilai antara 76 sampai 100. Kemudian di kelompok keduanya ada kelompok yang mulai berkembang. Ini misalnya dengan rentang nilai antara 55 sampai 75. Artinya masih belum mencapai KKM. Kelompok yang ketiga ada kelompok yang awal berkembang. Ini sama sekali belum tidak mencapai KKM. Antara rentang nilai antara 0 sampai 54. Nah, ini semua perlu karena saya melaksanakan langkah pembelajarannya itu berdiferensiasi terhadap proses dan konten tentunya, karena yang diambil adalah dari tingkat kemampuannya. Saya ini mengajar bahasa Inggris, jadi masih banyak siswa yang belum paham, belum tahu apa kosakata terkait kata sifat yang akan nanti digunakan. Kemudian di kelas saya menggunakan denah tempat duduk yang disesuaikan dengan kelompoknya. Saya membentuk dengan huruf U karena ini sangat penting menurut saya. Penentuan denah tempat duduk ini sangat penting untuk mempengaruhi posisi saya bergerak agar saya leluasa sebagai fasilitator, leluasa untuk bergerak ke kelompok mahir, ke kelompok mulai berkembang, dan ke kelompok awal berkembang. Karena nanti saya akan konsentrasinya lebih banyak, itu lebih banyak membimbing di kelompok yang awal berkembang. Kenapa? Karena yang kelompok mahir dan kelompok mulai berkembang, saya hanya membimbing seperlunya saja, karena mereka bisa saling bertanya, saling memeriksa lembar kerja mereka itu dengan teman sebayanya. Karena di dalam kelompok mahir dan mulai berkembang itu sudah ada bibit siswa yang sudah paham dengan materi ajarnya. Sementara saya akan lebih banyak bergerak itu di kelompok yang awal berkembang. Di kelompok mahir saya menggunakan media ajarnya itu berupa video. Tentu dengan level kontennya pun dibedakan. Di kelompok mahir ini tentu levelnya lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Kemudian di kelompok mulai berkembang saya menggunakan media ajarnya teks bergambar. Tentu level kontennya pun dibedakan, lebih rendah daripada kelompok mahir. Kemudian di kelompok yang awal berkembang saya menggunakan media teks, potongan teks, dan juga gambar. Level dari kontennya pun ini lebih rendah daripada yang lainnya. Hanya cukup dengan menjodohkan antara gambar dengan satu kata, atau menjodohkan dari gambar dengan kalimat yang sudah pasti mereka sudah tahu apa itu kosakata dari kata sifat yang diperlukannya, sehingga tidak perlu membutuhkan banyak pemahaman yang lebih jauh untuk di level konten yang di kelompok awal berkembang. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasinya, nanti mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya setelah berdiskusi.
Kemudian evaluasinya saya juga menggunakan evaluasi secara berkelompok dengan model pembelajarannya tim game turnamen. Di sini meskipun berkelompok, tetapi setiap kelompoknya ini mengerjakan secara bergantian ke depan. Tentu dengan level soalnya pun berbeda setiap kelompoknya karena sesuai dengan tingkat kemampuannya tadi. Meskipun secara berkelompok dikerjakannya, tetapi saya bisa menilai kemampuan keterampilan dan kemampuan pengetahuan peserta didiknya secara mandiri, karena mereka secara bergantian menyusun kalimat berdasarkan soal yang sudah disiapkan di depan oleh guru seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa sekali ya Bu, kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di sini. Saya perhatikan sudah menerapkan metode pembelajaran secara berdiferensiasi. Insya Allah. Karena Ibu sudah membagi kelompok anak-anak sesuai dengan minatnya lah ya, juga kebutuhannya juga sudah dikelompokkan seperti sebagaimana minat anak. Dilihat dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan cukup sangat menarik ya bagi anak-anak ya, mudah-mudahan ya. Ketika sudah dilakukan seperti ini, lalu bagaimana area pengembangan yang sudah dilakukan itu sudah berhasil atau belum? Kalau untuk keberhasilan menurut saya relatif ya Bu ya. Jadi tergantung dari sisi mana orang lain menilai keberhasilan itu. Kalau menurut saya, apa yang sudah saya terapkan di kelas kemarin itu ada peningkatan daripada sebelumnya. Untuk kelompok awal berkembang, mereka yang awalnya kompetensi awalnya itu sulit untuk menerima kosakata, kata sifat dalam bahasa Inggris, dengan menggunakan model pembelajaran make a match tadi, menjodohkan gambar dengan kata, itu mereka sudah lebih mengetahui lebih banyak kosakata sifat bahasa Inggris. Ada peningkatan dalam menyusun kalimat juga, baik itu di kelompok mahir dan kelompok mulai berkembang. Mereka sudah mulai paham bagaimana struktur dalam menyusun kalimat deskriptif terkait menggambarkan ciri dan sifat seseorang ini. Ada peningkatan. Peningkatan berarti ya setelah beberapa langkah-langkah strategi pembelajaran yang dilakukan, tentu saja ya ada peningkatan dalam pengembangan anak. Berarti seperti itu ya Bu. Lalu apakah Ibu masih mendapatkan kendala di kelas terkait mungkin siswa atau apa yang Ibu temukan dalam kegiatan observasi kali ini? Iya, kendala pasti ada. Yang pertama waktu. Dengan menggunakan model pembelajaran apalagi dengan berdiferensiasi tentu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian juga ketika berdiskusi, siswa itu masih ada saja yang belum aktif untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapatnya dengan temannya. Jadi yang sudah bisa masih saja mendominasi di diskusi kelompoknya mereka. Berarti kendala yang Ibu temukan saat observasi kali ini waktu yang mungkin membutuhkan waktu banyak ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, dan siswa yang belum aktif dan ada siswa yang mendominasi. Nah, kira-kira nih bagaimana cara mengatasinya untuk kegiatan selanjutnya agar lebih mantap? Untuk berarti fokus ke kendala ya, kendala yang tadi disebutkan, waktu. Mungkin ya kita harus pandai mengelola bagaimana agar model pembelajaran yang akan kita terapkan ini bisa lebih mengelola gitu ya, termanage secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk siswa yang masih belum aktif, menurut saya akan membuatkan kesepakatan di awal pembelajaran ketika mau berdiskusi. Anak-anak diberikan pemahaman bahwa bagaimana diskusi yang positif itu, bagaimana diskusi yang baik itu. Tentu mereka harus diberikan pengantar
mungkin saya akan memberikan beberapa kalimat-kalimat pengantar untuk diskusi itu bisa berjalan. Misalnya anak-anak bisa menggunakan loh nanti menurut aku begini, coba diulangi dong menurut kamu itu bagaimana. Kata-kata pengantar seperti itu yang mungkin akan kita arahkan, harus diarahkan kepada siswa supaya siswa itu juga punya pilihan, oh iya aku harus berbicara seperti ini ketika nanti menurut saya seperti ini loh, coba aku lihat seperti ini. Nah, seperti kata-kata seperti itu yang mungkin akan disampaikan, diberikan sebagai pengantar jalannya diskusi. Oke, seperti ini. Jadi cara mengatasinya untuk waktu berarti kita harus lebih mengefisienkan ya Bu. Mungkin insya Allah pasti lebih baik lagi ya Bu ya. Lalu untuk siswa kita bisa mengarahkan dengan kesepakatan awal dengan kata-kata rupang terlebih dahulu ya Bu ya, seperti itu ya. Berarti kendalanya sudah Ibu temukan juga solusinya ya. Supaya lebih baik lagi ya. Lalu setelah percakapan pasca observasi ini, adakah hal menarik yang ingin Ibu simpulkan? Tentu hal menarik pasti akan ada. Yang pertama, dengan adanya observasi ini saya bisa lebih banyak belajar lagi sebagai pendidik bagaimana caranya untuk mempersiapkan lebih awal segala sesuatu yang akan dilaksanakan di kelas, baik itu berupa diagnostik awal ataupun model pembelajarannya, media ajarnya, bagaimana yang akan kita terapkan, secara penilaiannya juga. Jadi kita bisa lebih persiapkan lebih awal, lebih matang lagi. Juga menambah ilmu bagi saya, karena saya pasti akan banyak belajar nantinya bagaimana mencari model-model pembelajaran yang mungkin akan membuat siswa menjadi menarik dengan sesuai tadi dengan bakat minatnya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini tentu akan menarik supaya saya lebih banyak belajar lagi. Ada mungkin ya Bu ya hal menarik yang kita dapatkan. Bisa berbagi juga kan ya. Luar biasa sekali percakapan kita yang setelah observasi dan pasca observasi kali ini. Saya mendapatkan hal yang banyak sekali yang bisa diambil. Semoga kita bisa bekerja sama selalu ya Bu untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Lancar ya. Waalaikumsalam. Amin. Ya, terima kasih Bu Meli, saya luar biasa sudah mengenali pengalaman dari hati. Soalnya Bu Meli sudah jadi kepala Iya. sekolahnya. Dari percakapan tadi kan itu udah modal coaching ya. Menurut Bu Mary bagaimana itu dari percakapan tadi? Apakah sudah ada yang absen atau sudah sesuai dengan koridor atau masih ada yang barangkali gimana tadi dari hasilnya? Untuk percakapan hari ini insya Allah nggak ada yang offset Pak, karena sudah dipersiapkan sebisa mungkin kita itu menggali rekan sejawat untuk menyimpulkan lalu mengasih solusi sendiri. Jadi insya Allah tidak ada solusi dari saya, tidak ada kesimpulan juga dari saya. Ini bersifat menggali. Iya. Insya Allah. Dan luar biasa sekali. Sudah cukup menurut Bu Mary, tidak ada yang kurang atau pas atau bagaimana? Tentu saja masih harus ditingkatkan terkait pertanyaan-pertanyaannya ya Bu. Pertanyaan-pertanyaan untuk menggali itu mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi. Yang masih merasa dianggap kurang di tahapan apa? Di tahapan ini Pak, pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih kendala-kendala yang dihadapi seperti itu. Jadi masih ada rasa ingin gimana kalau sebenarnya ingin memberikan solusi ya. Jadi ingin menambahkan gitu. Dari menggali kendala tadi. Iya, seperti itu.
sebetulnya Bu Meli masih bisa itu digali lagi. Kan tadi Bu Meli mengatakan bahwa waktu efisien waktu itu masih jawabannya seperti ini. Nah itu harus dikembangkan lagi. Jadi efisiensi waktu itu seperti apa gitu. Kemudian untuk kesempatannya itu ada. Tadi ada nyerempet sedikit Bu Meli dengan memberikan kalimat terumpang ya Bu. Nah itu kan udah. Ada yang kecemasan ya masih apa Bu ini kan kita belajar gitu ya. Jadi ketika Ibu ngomong supervisi kan kalau gaya dulu mau itu sama ini sekarang enggak dengan sistem yang sekarang itu. Jadi kita itu supervisi itu justru menggali apa yang kemudian dia membaca sendiri apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Nanti dia itu mencari sendiri solusi bagaimana. Paling kita hanya memberikan arahan-arahan saja. Kan kalau dulu mah oh sebaiknya bapak tuh ini ya gitu kan. Sekarang mah dengan sistem dari itu gitu. Itu kalau menurut saya sedikit ada ide ya, ada preset sedikit. Tapi kalau secara umum ya udah luar biasa, udah bagus, udah keren lah jadi sudah panjang lebar bisa digali dengan apa nanti ya digali dengan dari tahapan awal. Kemudian sebenarnya Ibu punya catatan dari pra-observasi ketika itu disinkronkan. Jadi pasca observasi itu mensinkronkan antara pra dengan pelaksanaan. Apa yang sudah direncanakan itu sudah sesuai belum? Jadi misalnya tadi tujuannya, Ibu baru nanya pengembangan kan? Tujuan yang ingin dicapai apa? Strateginya apa? Jadi diulang lagi di pasca. Iya, bulan di pasca. Jadi itu pertanyaan pasca karena pra ya. Nah, nanti kan disinkron kan? Tadi udah keluar nggak di observasi? Yang tujuan yang ingin dicapai. Kalau udah keluar, mungkin suruh diulang lagi. Sesuai enggak? Kalau sesuai ya berarti udah sesuai gitu apa yang diinginkan. Kemudian dari itunya kan kita tahu bahwa kita sudah nyampe pada tujuan. Itunya apa evaluasinya bagaimana? Apakah nyambung nggak antara evaluasi dengan tujuan? Ulah tujuan kan dia evaluasi kan dia kan nyambung gitu istilahnya gitu. Jadi sebelumnya Bu Meli harus memberikan catatan-catatan data. Nah di nomor 2 ya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Jadi ini disinkronkan, maksudnya menyinkronkan dari pra dari pra itu dari tujuan Ibu ini dari pra ini pengembangan ini. Menurut Ibu bagaimana dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana? Jadi kita punya datanya. Karena apa perlu manfaatnya pra itu justru untuk menggali kita mengenai tujuannya ini metode ini strategi pengembangan ini terus evaluasinya ini pas dilaksanakan oh ya udah sesuai ini itu asinkron gitu itu mungkin ini juga bakal buat Bu Meti sebagai lokasi kurikulum pasti melakukan supervisi ya untuk sekarang ini apalagi untuk kinerja wajib iya gitu itu kan kita perlu kita mau satu non Bu Meti atas bantuan sana di sini kita tidak istilahnya salah dan benar itu hanya untuk perbaikan kita ke depan saja gitu jangan bukan gitu ini untuk pengembangan kita tentunya kita perlu kalau saya juga nggak 100% menguasai kita sama-sama belajar terus bantu kamu mudah-mudahan sukses Bu Meti siap selesai kegiatan